Lalu kalau ditanya passion selain menulis apa? Orang Onda ya Wah, Mas, nanti udah dulu ada waktu sesi ya. lagi nanti. Nanti ada sesi lagi makanya. Shalom segenap keluarga besar GKJ Nusuan Surakarta. Bersyukur saat ini saya ada bersama dengan seseorang yang mungkin sudah tidak asing lagi untuk Bapak Ibu Saudara semuanya. Ya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa kurang lebih mungkin sekitar 2,5 bulan, betul ya Mas? Betul. 2,5 bulan kita sudah ada bersama dengan para bakal calon pendeta dari GKJ Nusuan Surakarta yang tercinta ini. Dan mungkin tepatnya adalah tanggal 1 Maret, betul ya? Betul, 1 Maret. 1 Maret 2024 beliau-beliau ini sudah ada bersama dengan kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara juga sudah banyak yang tidak asing dengan wajah beliau ini. Dan kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk mengenal lebih dekat bakal calon pendeta GKJ Nusuan Surakarta. Saya rasa saya nggak perlu terlalu lama lagi untuk segera berbincang-bincang dengan saudara kita yang terkasih. Selamat apa ini ya? Selamat siang, selamat malam. Saya nggak tahu ini akan ditampilkannya siang atau malam ya, Mas. Oke. Saya akan mengintip dulu ya, karena namanya cukup panjang gitu ya. Dulu kalau nulis ujian pasti lama sekali ya Mas ya, karena panjang sekali namanya. Saya bersama dengan Mas Dimas Eka Putra Satria Yuda. Betul. Luar biasa sekali. Apa kabar Mas? Puji Tuhan, baik Mbak. Baik, puji Tuhan. Oke, saya panggil karena biasanya jemaat yang dikasihi Tuhan biasanya mengenal dengan Mas Dimas. Mas Dimas, betul ya. Mas Jadi Dimas. saya sepanjang kita ngobrol saya akan memanggil Mas Dimas ya, Dimas. karena ada Dimas Eka Putra Satria Yuda, ada 5. Lima. Oh, luar 5 biasa orang jadi sekali. satu. Iya. Itu namanya dari siapa aja ya? Mungkin Tetangga. Pamah nyumbang, Papa nyumbang nama. Pak Le. Oh, Pak Le ikut nyumbang gitu ya. Anyway, oke. Lahir di Malang, betul ya Mas? Betul, di Malang. Malang 17 Desember. 17 Wah, Desember. Oke. Sagitarius. Sagitarius, oke. Saya nggak hafal juga Mas yang begitu. Gerejanya dari Banjarnegara. Banjarnegara. Oke. Asli Banjarnegara Mas? Asli Malang. Asli Malang. Asli Malang, oke. cuman tinggal di Banjarnegara. Tinggal di Banjarnegara, oke. Jadi apa namanya, mungkin itu sedikit perkenalan singkat dari Mas Dimas ini ya. Beliau biasa dipanggil Mas Dimas, lahirnya di Malang, aslinya Malang, tinggalnya di Banjarnegara. Oke. Nah, Mas Dimas, jadi karena sebentar lagi kita mau masuk dalam masa pemilihan bakal calon pendeta GKJ Nusuan. Dan saya percaya bahwa kita semua berdoa untuk pendeta yang terbaik yang dari Tuhan gitu ya. Dan saya percaya bahwa setiap orang juga rindu untuk mengenal siapa sih sebenarnya mas-mas yang biasanya mas-mas Jawa yang biasanya terlihat di GKJ Nusuan ini gitu ya Mas ya. Jadi sebenarnya kita mau ngobrol santai aja hari ini untuk mengenal lebih dekat Mas Dimas ini gitu. Silakan. Jadi izinkan saya untuk mewakili Bapak Ibu Saudara semuanya untuk mengenal Mas Dimas dengan lebih dekat. Dan selama beberapa waktu ke depan ya, saya berdoa supaya pertanyaan-pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Mas Dimas ini mewakili pertanyaan-pertanyaan yang mungkin selama ini ada di hati Bapak Ibu Saudara gitu ya. Oke, Mas boleh nggak ceritakan kepada saya, kepada kami semua, karena nanti akan ada warga yang menonton kita semuanya, seperti apa sih Mas Dimas itu mengenal diri Mas Dimas sendiri? Jadi kalau misalnya diminta untuk menggambarkan diri Mas Dimas itu, Mas Dimas menggambarkannya dengan seperti apa gitu ya, baik dengan segala
kelebihannya, kemudian kekurangannya. Karena saya percaya manusia nggak ada yang sempurna kan ya. Ada. Jadi Cuma apa Anda sih? and the backbone doang. Oh iya betul sekali. Ya jadi boleh nggak Mas diceritain? Jadi Mas Dimas tuh sebenarnya sosok yang seperti apa sih? Oke. Baik, jadi pertama-tama saya adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Ya, saya punya 2 orang adik dan saya tumbuh dan berkembang dengan orang tua yang memiliki latar belakang tentara. Jadi ketika saya bisa menggambarkan diri saya itu seperti apa, saya menggambarkannya adalah saya memiliki kekuatan. Saya tidak bilang kelebihan, kekuatan, karena saya dididik, bapak saya tentara, bapak saya sering berpindah-pindah tugas, kemudian keluarga saya otomatis saya juga ikut berpindah-pindah. Makanya tadi saya asli Malang, tetapi kok kenapa bisa tinggal di Banjarnegara, karena mengikuti bapak tugas. Jadi saya memiliki kekuatan atau kelebihan dalam diri saya, adaptif. Oke. Adaptif karena saya sudah terbiasa mengikuti bapak pindah-pindah tugas dengan penyesuaian lingkungan baru. Dan ketika saya harus diperhadapkan dengan proses gereja yang pindah-pindah gitu, berpindah-pindah dari satu gereja ke gereja lain, saya juga merasa kesulitan dalam beradaptasi, dalam menyesuaikan lingkungan, dalam menyesuaikan tempat tinggal juga tidak kesulitan. Tetapi saya juga menyadari bahwa di sisi lain saya punya kekuatan, saya juga masih punya kelemahan yang harus saya perkuat. Saya itu tipikal orang yang mungkin lebih suka menghabiskan waktu sendiri. Saya tipikal orang yang senang sendiri gitu. Ketika saya harus menjalani proses timbalan ini, lalu kemudian orientasi dan dilanjutkan harus berjumpa dengan orang-orang banyak, saya merasa kelelahan gitu. Jadi saya memiliki kelemahan di situ. Saya kayak dalam bersosialisasi itu sangat mudah sekali energi saya itu habis. Karena mungkin saya sudah lebih nyaman untuk sendiri gitu, lebih senang menghabiskan waktu sendiri. Terus ketika diperhadapkan dengan dinamika harus bertemu dengan orang banyak, jadi saya mudah lelah gitu. Nah, tetapi itu kan kelemahan yang menurut saya masih bisa saya perkuat, masih saya bisa saya perbaiki lagi, karena basic saya, kekuatan saya adalah seorang individu yang adaptif, yang mudah bergaul dan menyesuaikan tempat gitu. Jadi ya tidak menjadi permasalahan kalau kelelahan secara sosial itu, menurut saya begitu. Oke, jadi kalau misalnya diminta untuk menggambarkan kekuatan dan kelemahan tadi itu ya Mas ya, Iya. adaptif ya, tapi di sisi lain juga kelemahannya banyak menghabiskan waktu sendiri gitu ya. Oke, tapi masih bisa diusahakan gitu ya, lagi. karena punya kelebihan adaptif ini Adaptif tadi ya, tadi. luar biasa sekali. Oke, kalau passionnya apa nih? Mas Dimas punya apa ya? Punya kesukaan atau sesuatu yang biasanya menarik minat atau passionnya Mas Dimas ini apa sih? Iya, jadi dari sejak saya SMA itu teman-teman dan Bapak Ibu sekalian yang menonton. Jadi saya SMA itu menerbitkan novel. Nanti Bapak Ibu bisa cek novel saya zaman SMA dulu, judulnya Bak Pawisi Penyesalan. Tetapi memang saya tidak pernah menggembar-gemborkan itu, karena menurut saya ya sudah, ini tulisan saya dan itu sudah dipublikasikan menjadi novel dan itu menjadi nilai komersil. Jadi ketika saya ditanya passion saya apa, saya lebih suka menulis. Saya lebih suka menulis, tapi saya tidak sering untuk menggembar-gemborkan bahwa tulisanku ini harus di-up gitu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa cek di internet Bak Pawisi Penyesalan. Lalu kalau ditanya passion selain menulis apa? Stand up comedy Bapak Ibu. Wih. Stand up comedy ya. Mau stand up sekarang? Oh enggak ya? Wah, Mas? nanti Udah dulu ada waktu sesi ya? lagi nanti. Nanti ada sesi lagi, makanya kalau ingin lihat saya stand up ya semoga saya bisa berlanjut dan bisa saya lihat stand up gitu. Ya, jadi kalau ditanya passion itu menulis dan stand up. Oke, menulis dan stand up, menarik sekali ya.
Sudah ada, nanti dicari ya Bapak Ibu Saudara bisa cari. Apa tadi Mas judulnya? Novel saya Bakpao Isi Penyesalan. Bakpao Isi Penyesalan. Oh, Iya. kalau saya sukanya bakpao isi daging sih Mas. Iya. Oke. Nah, tadi sempat disinggung sama Mas Dimas tentang masa orientasi di gereja ya. Kurang lebih dari 1 Maret sampai hari ini sekitar 2,5 bulan lah ya. 2,5 bulan. Oke. Seperti apa sih Mas yang didapat gambarannya ketika Mas Dimas mengalami masa orientasi di GKJ Nusukan selama kurang lebih 2,5 bulan ini? Apa sih yang dirasakan? Dalam artian dirasakan Mas Dimas secara pribadi maupun yang dirasakan keluar gitu ya kepada orang-orang yang ditemui, kepada jemaat seperti itu. Jadi dampaknya kepada diri Mas Dimas secara pribadi maupun hubungan Mas Dimas dengan orang di luar, terkhususnya dengan jemaat dan warga GKJ Nusukan yang ditemui selama masa orientasi. Mungkin bisa mulai dari apa yang dirasakan, apa yang ditemui ketika masa orientasi, kemudian apa sih dampaknya setelah orientasi itu berakhir, seperti itu. Oke. Ya. Ketika berbicara mengenai apa yang saya rasakan ketika saya sudah berorientasi di GKJ Nusukan ini, tentu banyak hal yang saya rasakan, tetapi saya akan menjelaskannya dan membaginya dalam beberapa garis besar saja. Yang pertama, ketika saya berdinamika dengan jemaat, berjumpa dengan jemaat, tentunya yang tidak bisa saya hindari adalah bagaimana jemaat itu menaruh ekspektasi kepada saya. Dan itu tidak bisa saya hindari, ya namanya juga lagi nyari calon pendeta, jemaat berekspektasi kan boleh-boleh saja. Nah, ya yang saya tangkap adalah bagaimana saya mengelola ekspektasi jemaat itu agar tidak mengganggu saya pribadi. Kan belum tentu ekspektasi yang diarahkan ke saya itu juga cocok kepada saya gitu. Jadi pengalaman saya adalah ya bagaimana saya kayak disuruh kudu telaten bahasa Jawanya gitu kan, halus, pembawaannya harus pelan begitu kan. Itu kan asalnya kan dari harapan-harapan jemaat dan saya menganggap itu baik. Itu baik. Jadi kalau saya bisa katakan bahwa saya lebih banyak mendapatkan hal-hal baik ya ketika saya berjumpa dengan jemaat. Karena saya merasa apa yang dikatakan jemaat kepada saya itu ujung-ujungnya juga buat pelayanan saya, buat diri saya sendiri gitu loh. Itu yang saya rasakan. Jadi selama 2 bulan lebih saya berorientasi di Nusukan, saya merasa menjalaninya dengan lega gitu loh Mbak. Jadi ya nggak ada beban yang harus saya bawa gitu dalam pelayanannya. Pelong aja. Ya memang ada beberapa hal yang tidak yang jemaat katakan yang tidak menyangkut dengan pelayanan, tetapi ya itu terserah jemaat karena kita tidak bisa membatasi penilaian jemaat kan. Begitu. Itu ada saja. lagi? Udah. Oke. Kalau selama orientasi nih Mas, kan tadi kan Mas Dimas menyebutkan ya bahwa Mas Dimas punya kelebihan adaptif, tapi kekurangannya ialah karena lebih suka sendiri, jadi menghabiskan waktu dengan orang lain itu menguras energi gitu ya, kurang lebih ya. Nah, kalau selama orientasi itu, apakah kelebihan dari Mas Dimas ini cukup menolong, dan apakah kekurangan yang tadi sempat disebutkan oleh Mas Dimas itu juga sempat dirasakan? Baik. Seperti apa? Jadi ketika berbicara mengenai apakah kekuatan saya yang adaptif tadi menolong saya katakan sangat menolong. Kenapa saya bisa yakin sangat menolong? Karena dimanapun saya berada, saya berpelayanan, saya kok ngerosok kerasan gitu loh. Bahkan ketika Mbak Dina tanya, Mas Dimas kerasan nggak di Nusukan? Kerasan. Ya apa yang tidak membuat saya tidak kerasan gitu, karena ya saya bisa beradaptasi dengan lingkungan di Nusukan gitu loh.
Makanya tadi saya katakan di awal bahwa saya menjalani masa orientasi ini ya lega gitu, nggak ada beban yang saya bawa dalam orientasi gitu. Nah, kalau berkaitan dengan kelemahan saya yang mudah lelah dalam bersosialisasi, apalagi dengan berjumpa banyak orang dalam waktu dekat, itu memang menjadi PR saya ketika saya harus memang berpelayanan. Apalagi besok ketika saya ditabiskan pendeta kan tugasnya tidak bisa lepas dari berjumpa banyak orang, berjumpa dengan banyak jemaat. Jadi itu memang PR saya yang harus saya kerjakan. Saya kuatkan lagi di situ. Mungkin dari kebiasaan saya harus bisa merubah kebiasaan. Bagaimana saya harus keluar dari zona nyaman yang saya anggap sendiri itu nyaman bagi saya. Saya harus bisa melampaui itu, saya harus bisa keluar dari zona itu agar supaya kelemahan saya ini sedikit demi sedikit juga ikut dikuatkan. Begitu. Oke, ya. Jadi tetap ada hal-hal yang masih harus diperjuangkan betul, gitu ya, Mas betul. ya. Tapi anyway, ya pasti setiap orang punya sih hal-hal yang mungkin kelemahan tapi ya harus diperjuangkan betul. gitu ya. Apalagi kalau menyangkut orang banyak gitu iya, ya. Misalnya lebih suka sendiri tapi padahal pelayanan menuntut untuk kita bertemu orang gitu orang, ya. Iya. Jadi pastinya itu sesuatu yang harus diperjuangkan. Oke, sekarang kita masuk kepada ini pertanyaan saya pasti akan menjadi sebuah pengandaian gitu ya Mas ya, karena kita akan masuk kepada pengandaian gitu ya. Pengandaian yang pertama ya, pertanyaan saya dan mungkin saya yakin Bapak Ibu jemaat juga mungkin memiliki pertanyaan atau mungkin memiliki rasa penasaran yang sama gitu ya. Seandainya, karena pertanyaan saya akan dimulai dengan seandainya Mas, jadi kita masuk kepada pertanyaan yang jawabannya membutuhkan pengandaian. Tapi jangan cuma pengandaian ya, tapi harus direalisasikan gitu ya Mas ya. Betul. Jadi ini bukan janji-janji palsu ya. Waduh, ini yang bukan akan pilpres. kita, iya betul sekali. Tapi berhubung ini pertanyaannya seandainya, jadi jawabannya kan pasti pengandaian ya Mas ya. Tapi tentu saja doa dan harapan kita jawaban ini bukan hanya sekedar seandainya, tetapi benar-benar akan direalisasikan gitu ya. Jadi pertanyaannya adalah seandainya ya Mas Dimas diresmikan menjadi pendeta GKJ Nusuan. Amin dulu. Amin paling dulu. Serius nggak Mas? Ya. Apa sih yang akan dilakukan gitu? Apa sih rencananya yang akan dilakukan Mas Dimas ke depan untuk GKJ Nusuan? Kemudian kita juga tahu di GKJ Nusuan itu ada banyak pokja ya, ada banyak potensi di dalamnya. Kemudian bagaimana sebuah kerinduan untuk menjadi shalom bagi sesama itu juga ada di gereja ini. Dan juga sudah ada rencana-rencana tahunan yang tentu saja sudah disusun. Apa yang akan dilakukan Mas Dimas jika seandainya terpilih menjadi pendeta di GKJ Nusuan? Ya baik, saya akan sampaikan secara 3 poin. 3 poin penting ketika nanti saya ditabiskan dan diizinkan oleh Tuhan untuk menjadi seorang pendeta di GKJ Nusuan. Yang pertama, bagaimana saya menghadirkan shalom di dalam gereja Nusuan ini. Saya akan melayani dengan setara, baik itu jemaat yang nantinya tidak memilih saya ataupun memilih saya akan menganggapnya sama. Bahkan saya akan berusaha mengajak para jemaat-jemaat saya untuk terlibat turut serta dalam membangun proker saya. Tentunya saya sebagai pendeta, nanti saya punya program kerja. Dan saya ingin jemaat-jemaat saya itu saya libatkan. Apalagi tadi berbicara mengenai yang memilih atau tidak memilih saya. Tentunya orang-orang ini akan saya tarik agar supaya kalaupun jemaat memilih saya, tetapi saya yang terpilih untuk menjadi pendeta, jemaat-jemaat tersebut bisa merasakan dampaknya. Oh ternyata dulu itu tidak memilih Mas Dimas, tapi dampaknya juga aku rasakan. Saya tidak akan membeda-bedakan, saya akan melayani dengan setara. Baik itu yang nantinya memilih saya atau tidak. Saya tidak memandang, maksudnya tidak memandang bagaimana respon jemaat ataupun bagaimana
tindakan jemaat setelah pemilihan, tidak. Karena saya menyadari setiap jemaat punya pilihan. Oke, saya menghormati itu. Tapi ketika saya terpilih, itu nanti saya akan mengusahakan melayani dengan setara. Bagaimana saya bisa melihat potensi-potensi di dalam Pokja, di dalam gereja yang begitu majemuk. Pertama-tama yaitu tadi, saya merangkul, saya melayani dengan setara. Kalau namanya setara kan tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang, tidak ada yang terus diperhatikan, tidak ada yang kurang perhatian. Artinya setara. Apakah saya mampu? Ya, itu akan saya libatkan banyak komponen. Karena saya menjadi pendeta. Melayani, oke, tugas pendeta mengembalakan. Tetapi dalam organisasi gereja, saya tidak sendirian. Saya bersama orang-orang hebat yang ada di dalam gereja ini. Jadi saya memiliki tekad bahwa ketika Tuhan menabiskan saya di gereja Nusuan, saya akan berusaha untuk mengambil sikap pelayanan yang setara. Agar saya memiliki dua kacamata, mata kanan untuk pelayanan, mata kiri untuk kebijaksanaan, untuk melihat potensi apa yang ada di dalam gereja Nusuan. Gitu. Ada lagi, Mas? Sudah. Sudah, oke. Jadi itu ya, dengan segala hal, dari tadi Mas Dimas itu saya mendengar kata kesetaraan gitu ya, kesetaraan ya. Balik lagi ya Mas ya, jadi ini adalah sebuah pengandaian tetapi harus direalisasikan. Betul. Gitu ya. Jadi jangan cuman berhenti di podcast gitu ya. Betul. Oke, nah Mas, ini pengandaian lagi nih, kan kita lagi berandai-andai nih. Seandainya ditahbiskan menjadi pendeta GKJ Nusuan dan ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Itu bisa berupa banyak hal ya. Bisa mungkin kita kalau mau ngomong realistis mungkin gajinya, mungkin juga orang-orang yang tadi mungkin dipandang oleh Mas Dimas, oh ini bisa menjadi orang-orang yang menjadi partner untuk saya mengerjakan tugas pelayanan. Tapi ternyata ketika di lapangan dijumpai fakta-fakta yang ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi gitu ya. Atau kemudian ketika rasa-rasanya dari luar semua kondisi itu ideal. Ternyata ketika sudah terjun ada aja hal-hal yang ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi atau tidak ideal bagi Mas Dimas. Nah, bagaimana menyikapinya, Mas? Baik. Jadi yang pertama-tama adalah di dalam pelayanan, di dalam menghayati atau mencari, menekuni kehendak Tuhan, kita jangan sampai berekspektasi. Oke. Iya, karena ketika kita berekspektasi di dalam pelayanan, jatuhnya itu tidak baik, Pak. Karena kita sudah menggambarkan pelayanan yang ideal, oh bahwa nanti partnerku seperti ini, aku mendapatkan ini. Apakah itu bisa dibilang pelayanan secara tulus? Kalau yang kita harapkan adalah fulus. Iya, jadi saya sudah membiasakan diri saya ketika saya memutuskan masuk berkuliah teologi dan meniatkan diri untuk menjadi seorang pendeta, bahwa hal-hal yang Mbak Dinda katakan tadi itu adalah semuanya konsekuensi yang akan saya hadapi, termasuk nanti ada tidak sesuai mengenai fasilitas, mengenai rekan kerja, mengenai kondisi gereja, itu konsekuensi saya. Karena saya yang mengambil jalan itu. Makanya ketika saya berproses di gereja manapun, saya tidak pernah berekspektasi mengenai apapun. Saya memahaminya adalah ketika saya berproses di gereja, apalagi di sekarang ini ya, di Nusuan ini, saya memahaminya bahwa gereja Nusuan itu sudah berupaya untuk memberikan apa yang mereka bisa untuk para calonnya. Jadi saya menghargai apa yang sudah disediakan oleh gereja.
Saya memahaminya, saya di sini untuk merespon timbalane Tuhan. Oh, sing tak layani gerejane Gusti kok. Kalau misalnya ada hal-hal yang di luar kendali saya, ya terserah, karena sing tak layani gerejane Tuhan gitu loh. Kalaupun ada sesuatu yang bergejolak, itu kan orang-orangnya, oknum-oknumnya. Tetapi saya sangat tekankan sekali, Mbak, untuk pelayanan jangan sampai kita berekspektasi. Apalagi tadi disinggung soal pendapatan. Loh, kita ki sapa atau ditimbali sebagai apa toh? Kita di sini ditimbali sebagai pelayan kok. Pelayan kok yo njaluk gaji raja. Ya apa patut lho. Kalau seperti itu, lepaslah kolarnya. Buat apa pakai kolar kalau masih mengharapkan seperti itu? Jadi itu. Oke, jadi nanti nggak ada yang, loh kok Mbak Nen gitu ya, nggak akan ada cerita begitu ya, Iya. loh ternyata jadi pendeta itu, loh ternyata kok kayak gini ya, ternyata karena Iya. ya balik lagi ya, meskipun kita kita berupaya untuk tidak berekspektasi, tetapi manusia itu selalu penuh dengan ekspektasi gitu ya. Tadi apa namanya, bahkan apa namanya Mas Dimas di awal tadi juga sempat bercerita bahwa mungkin ada ekspektasi jemaat terhadap calon pendeta dan sebagainya. Jadi memang ya kenapa kemudian terlahir pertanyaan ini, karena balik lagi karena manusia pasti punya ekspektasi gitu ya. Jadi kedepannya ketika ada sesuatu yang tidak sesuai ekspektasi ya tadi responnya Mas Dimas adalah seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Dimas gitu ya. Oke, nah Mas Dimas ada pertanyaan lagi nih. Apa itu? Seandainya lagi nih, seandainya nanti terpilih menjadi pendeta GKJ Nusuan, apa yang akan menjadi dasar atau motivasi dalam dirinya Mas Dimas dalam melayani sebagai seorang pendeta? Dalam artian apabila sudah terpilih gitu ya, karena kan menjadi pendeta itu kan tidak hanya 1 hari 2 hari gitu ya, akan ada jalan yang panjang yang harus dilewati seperti itu. Nah, apa yang akan menjadi motivasi atau menjadi dasar gitu ya, menjadi seperti apa ya, pendorong Mas Dimas untuk melayani? Oke, motivasi saya dari awal adalah saya berprinsip atau berpahaman bahwa Tuhan itu sudah banyak sekali memberikan saya berkat yang sangat luar biasa. Mulai dari saya kecil sampai hari ini, saya merasakan itu. Dan ketika saya berefleksi, kira-kira apa yang bisa saya berikan untuk Tuhan? Apakah saya harus mempersembahkan hidup saya untuk perpelayanan? Kalau pertanyaan seperti itu kan, loh, pelayanan kan tidak hanya menjadi pendeta, Mas. Betul, pelayanan itu tidak hanya menjadi pendeta, tetapi saya ingin mengaktualisasi diri saya, Mbak. Karena dengan saya belajar teologi itu, di lain sisi saya ingin menjadi pendeta, tetapi saya juga suka atau apa ya, ada ketertarikan dengan ilmu-ilmu teologi. Jadi motivasi saya ketika besok ditabiskan, tadi kan berandai-andai ditabiskan menjadi pendeta, ya sudah, saya ingin apa ya, mempersembahkan hidup saya itu untuk pelayanan gitu loh. Makanya ketika saya berbicara menjadi seorang pendeta atau tidak, itu tetap kehendak Tuhan. Jadi saya tidak terobsesi, Mbak. Beda loh, termotivasi dan terobsesi. Kalau terobsesi saya tidak, tapi kalau termotivasi sebagai timbalan panggilan hidup saya, iya. Saya senantiasa untuk menghidupi itu. Saya menunggu proses timbalan ini bukan suatu hal yang mudah ya, Mbak ya. Saya kalau di kampus itu sudah termasuk angkatan tua yang belum berproses, sedangkan teman-teman saya sudah pada ditabiskan gitu kan. Ketika harus melihat realitas seperti itu kan, ya manusiawi kita kan, biyen lho kuliah bareng, bolosnya bareng, saiki kok ora bareng. Tapi saya punya keyakinan yang teguh, Mbak, bahwa waktu Tuhan itu ya kita nggak ada yang tahu. Kehendak Tuhan seperti apa nggak ada yang tahu. Bisa saja saya tidak jadi pendeta. Apakah saya akan putus asa? Enggak. Karena saya memahami bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan saya, itu juga turut ada kuasa Tuhan gitu.
Motivasi saya itu, Mbak, saya ingin mempersembahkan kehidupan saya ini untuk pelayanan. Itu aja. Nggak ada Amin. alasan lain. Oke, nah Mas, kalau menjadi pendeta, itu kan tadi sudah kita singgung ya bahwa pasti akan bersinggungan dengan banyak orang. Dan juga bahkan bukan hanya banyak orang ya, kalau misalnya konteks kita adalah pendeta gitu ya, akan bersinggungan dengan banyak kelompok usia, dengan banyak perbedaan latar belakang, dengan apalagi kalau kita berbicara tentang GKJ Nusuan, ada begitu banyak pokja di dalamnya. Nah, bahkan juga banyak bidang seperti itu. Nah, itu bagaimana Mas Dimas menyikapi perbedaan ini? Iya, saya menyikapi perbedaan dalam suatu organisasi itu bukan suatu hal yang jelek. Memang perbedaan dalam suatu organisasi itu diperlukan agar organisasi itu senantiasa ada dinamikanya. Jadi kalau kita gambarkan, organisasi itu tidak sewarna doang. Begitu pula saya terapkan di dalam gereja. Oke, kita punya banyak pokja, kita ada beberapa bidang, ada 3 komisi gitu. Mereka memiliki perbedaan pendapat dan segala macam gitu dalam menyusun kegiatan. Ya itu memang tidak bisa dihindari dan itu tidak menjadi suatu hal yang jelek gitu loh. Tetapi apa yang bisa saya lihat adalah bagaimana nanti itu dampak perbedaan itu menimbulkan jangka panjang atau jangka pendek itu. Dampaknya, saya lebih melihat dampaknya, Mbak. Jadi saya memperkirakan dampaknya kok terlalu gede banget, ini udah jelek. Kok tidak selesai-selesai, itu sudah jelek. Itu harus diselesaikan. Tetapi kalau tadi dikatakan, bagaimana Mas Dimas melihat ada perbedaan di dalam pokja-pokja, ya itu bagus. Supaya ada dinamikanya. Neng ojo kegeden. Neng kita bisa mengatasinya, jangan sampai malah meledak gitu loh. Itu nggak bagus kalau yang meledak, apalagi sampai menimbulkan perselisihan yang berlarut-larut gitu. Kita menyusun program, kita menyusun kegiatan, itu kan untuk jemaat, dari jemaat dan oleh jemaat toh. Masuk jemaat malah nggak dapat dampaknya, malah kita gegeran dewe, kan nggak sehat. Jadi saya melihat perbedaan itu ya bukan hal yang buruk kok, selama kita bisa melihat dampaknya ke depan seperti apa, selama kita bisa menanggulanginya seperti apa gitu. Gitu sih, Mbak. Oke, nah ini juga masih berhubungan dengan perbedaan tadi ya. Kalau yang tadi kan banyak orang itu bisa termasuk jemaat, orang-orang yang ada di dalam pokja dan sebagainya. Nah, bagaimana Mas Dimas ini memandang lebih kepada spesifiknya kolega dalam pelayanan? Kan kolega dalam pelayanan ini juga berbagai macam sifat, latar belakang, kemudian juga sangat mungkin ada perbedaan usia. Iya. Bagaimana Mas Dimas memandangnya? Bagaimana cara Mas Dimas memandang kolega pelayanan? Dan bagaimana cara menyikapi atau bagaimana cara memperlakukan orang-orang dengan banyak perbedaan, bahkan perbedaan itu bukan hanya sifat, latar belakang, usia gitu ya, tapi juga perbedaan, pasti di tengah jalan akan menemukan perbedaan cara pandang, perbedaan pola pikir, dan bukan hanya orang-orang yang mungkin hanya ditemui 1 minggu sekali, 1 bulan sekali, tetapi kolega dalam pelayanan yang memungkinkan Mas Dimas untuk bertemu setiap waktu gitu ya, karena ada dalam satu lingkup pekerjaan atau dalam satu lingkup pelayanan yang sama. Oke, kalau berbicara mengenai kolegalitas, Mbak ya, memang ketika saya itu diperhadapkan dengan kolega satu pelayanan saya gitu, berarti sama-sama pendetanya di satu gereja begitu kan? Ya, kalau kita ngomong di gereja ya bisa pendeta, bisa rekan pelayanan, rekan sekerja yang pokoknya ada. yang terlibat dalam Betul. pelayanan. Ya, untuk mengatasi hal tersebut saya kira butuh pendekatan yang lebih. Begitu. Ketika saya tahu kolega saya melakukan kesalahan,
apa yang harus saya lakukan? Saya melakukan pendekatan. Saya tidak langsung konfrontatif gitu. Saya ngerti nih, kolega saya salah. Orang-orang lain belum tentu menyadari kesalahan kolega saya. Dan saya anggap kesalahan kolega saya itu membawa dampak yang buruk bagi pelayanan. Ini saya itu sebagai kolega apa langsung berkonfrontatif gitu. Dengan keras memperingatkan, enggak. Ya orangnya terima, diperingatkan secara keras begitu. Saya dekati, nggak cukup sekali, 2 kali, 3 kali. Kalau memang sulit, ya ayolah, kita bawa ke forum, kita bawa ke pleno. Kita boleh di rapat pleno itu kita bertentangan pendapat, kita beradu argumen di dalam rapat pleno itu. Tetapi setelah keluar dari ruangan pleno, ya sudah kembali biasa saja. Jadi amarah-amarah atau argumen-argumen yang ada di ruangan pleno itu sudah tinggalkan. Ketika kita keluar di dalam ruangan pleno itu ya sudah kembali biasa saja. Oke, itu kalau kalau tadi Mas Dimas menyampaikan kalau ada kolega yang melakukan kesalahan, bagaimana jika kesalahannya ada pada Mas Dimas? Oke. Bagaimana kalau kesalahannya terjadi pada saya, apalagi dengan jabatan saya sebagai pendeta? Ini yang ingin saya tekankan kepada semua pihak, bahwa di dalam gereja, di dalam pelayanan, pendeta pun juga bisa turut salah. Makanya saya mengajak semua elemen, semua komponen yang ada di dalam pelayanan gereja, ketika menyadari kalau saya iki luput, ketika kalau Bapak Ibu majelis maupun kolega pendeta saya ngerti nek saya iki luput, ya tolong ditegur, tolong diingatkan. Ya, saya juga tidak memiliki pikiran bahwa pendeta itu selalu benar, enggak. Namanya kita pelayanan, kita manusia, kita juga bisa salah. Dan jangan ragu untuk menegur saya, terutama saya sebagai pendeta, kalau saya memang salah gitu. Jadi jangan deh Pak Pendeta, saya nggak enak negur, jangan ada anggapan seperti itu. Saya sudah mencoba membangun bahwa kita itu setara, egaliter, nggak ada perbedaan pendeta dan majelis. Kalau salah semua maksudnya salah tuh ya salah gitu loh. Tidak ada perbedaan, pendeta ini salah, jemaatnya nggak berani ngingetin gitu, jangan. Oke, terima kasih. Itu bisa menjadi kontrol diri saya juga sih, Mbak. Oke. Jadi seperti itu. Karena ya pasti manusia ya dalam perjalanan hidup tidak mungkin terlepas dari kesalahan gitu ya. Jadi ini bisa jadi reminder ya jika suatu ketika nanti ya mendapati Mas Dimas melakukan kesalahan, ada klip ini yang bisa dipotong. Dan disampaikan kepada Mas dan Dimas. Tayangkan ketika saya mau berbuat kesalahan, tayangkan pada saya. Saya tidak akan menghindar atau membela diri. Oke, Mas Dimas, ada nggak sih kekhawatiran atau ketakutan atau pergumulan? Ya tentunya manusia itu nggak akan lepas dari semuanya itu ya, pasti ada kekhawatiran, ada ketakutan, pergumulan atau hal yang sedang digumuli, tapi dalam konteks ini adalah hal yang ditakuti atau dipergumulkan dalam Mas Dimas nanti menjadi pendeta. Misalnya, contohnya pasangan hidup gitu ya. Menurut info yang saya terima, menurut FBI, data FBI yang saya terima, Mas Dimas ini belum menikah, betul? Ya, valid ya info yang saya dapat ya. A1 ya, oke. Jadi kan Mas Dimas ini belum menikah dan ada keinginan untuk menikah atau tidak ada keinginan untuk menikah? Pasti. Oh, ada keinginan untuk menikah, oke. Nah, dalam hal ini Mas Dimas kan belum menikah, kemudian nantinya akan menjadi pendeta. Ini cuma satu contoh aja sih. Nah, bagaimana Mas Dimas menggumuli hal ini kan nantinya akan menjadi pendeta, kemudian kan punya pasangan hidup, apakah sudah
dipergumulkan bersama dengan nanti ketika punya pasangan hidup, atau mungkin juga adakah ketakutan atau mungkin kekhawatiran pergumulan yang lain berkenaan dengan Mas Dimas yang akan menjadi seorang pendeta? Oke. Kalau untuk pergumulan dalam pelayanan saya, itu pasti ada, Mbak. Pasti ada. Tetapi apa yang bisa saya lakukan untuk mengurai pergumulan saya dalam pelayanan saya itu? Saya harus menguraikan, harus kembali kepada konsep awal bahwa yang saya layani ini gerejane Gusti, gerejanya Tuhan. Ketika saya menemukan pergumulan di tengah-tengah jemaat, ya sudah, itu memang harus disediakan, dihadirkan Tuhan untuk membentuk saya. Namanya dibentukkan bukan hanya sekedar hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang menyedihkan, melelahkan, menyakitkan bahkan. Tetapi saya percaya di dalam iman yang hidup itu ada daya dan semangat yang segar untuk mengatasi, melampaui pergumulan. Itu yang pertama. Untuk berbicara mengenai pasangan hidup, saya selalu tekankan kepada pasangan saya. Jadi untuk sekedar informasi aja FBI, saya sudah punya pacar Bapak Ibu, dan puji Tuhan, ya saya bangga dengan pacar saya. Jadi pacar saya juga pendeta gitu di GKJ. Jadi Mbak Dina tadi tanya bagaimana pergumulan soal pasangan. Iya, tentu pergumulan ini saya bicarakan di awal, terutama tentang pelayanan. Tentang pelayanan, tentunya pacar saya juga memahami bahwa kami berdua melayani jemaat yang berbeda. Kita punya jemaat masing-masing, tetapi fokus kami berdua tetap satu, adalah kami ditugaskan gereja. Mengemban jabatan sebagai pendeta itu adalah mandat dari gereja dan jemaat. Jadi pertama-tama fokus kami adalah pengembalaan di jemaat. Sebisa mungkin kami menopang pelayanan satu sama lain. Nah, jikalau begitu, saya merasa pasangan saya ini sudah bisa menopang saya, apalagi dia juga seorang pendeta gitu kan. Apa yang aku lalui juga dia juga melalui halnya sama gitu kan. Jadi saya bersyukur ya, kita bisa saling melengkapi, saling menopang di dalam pelayanan. Untuk dalam hal yang privasi atau pribadi, saya kira LDR atau hidup yang tidak selalu bersama itu bukan suatu hal yang buruk dan bukan satu-satunya penentu faktor dalam keharmonisan rumah tangga ya. Kan rumah tangga itu tidak hanya dipengaruhi oleh tinggal bareng, hidup bareng doang gitu. Tinggal bareng dan hidup bareng itu beda loh. Tinggal bareng ya wes rumah, habis itu berantem dan segala macam. Tapi nih hidup bareng, walaupun kami punya pastori masing-masing, namanya hidup bareng, apapun yang kami rasakan itu akan menghasilkan sukacita. Itu aja intinya. Yang penting aku dan pasangan saya, aku itu bisa menopang satu sama lain, saling support, memahami bahwa proses kami, fokus kami sebagai gembala di gereja kami masing-masing itu cukup. Oke, wah luar biasa. Terima kasih ya Mas. Adakah kekhawatiran atau pergumulan lain selain mengenai, kalau pasangan hidup ini tadi kan hanya sebuah contoh ya, salah satu contoh. Apakah ada kekhawatiran atau pergumulan, ketakutan yang lain yang dipergumulkan ketika menjadi pendeta nanti? Oke, pergumulan saya adalah, saya selalu berpikir gitu, Tuhan, jika Tuhan memampukan saya menjadi seorang pendeta, tolong mampukan saya. Karena saya tidak mengerti apa yang akan terjadi di dalam pelayanan saya ke depan. Bisa saja saya berkonflik dengan jemaat, saya nggak tahu juga. Bisa saja saya berkonflik dengan majelis, saya nggak tahu juga, dan saya tidak bisa menjamin. Makanya saya selalu menggumulkan itu, jika Tuhan memang menempatkan saya sebagai pendeta, tolong Tuhan, mampukan saya. Apapun yang saya hadapi bersama jemaat saya, itu ada campur tangan Tuhan. Jadi saya memahami bahwa dalam saya bergumul, saya tidak pernah sendiri. Ya memang Mbak, manusia itu tidak lepas dari khawatir, tidak lepas dari pergumulan dan masalah. Tetapi saya percaya saya bisa melalui pergumulan itu karena kuasa Tuhan. Begitu. Oke.
Oke, Mas Dimas. Ini pertanyaan saya yang berikutnya ini berdasarkan karena kita sedang ada di zaman ya, katanya sih banyak orang ngomong ya Gen Z gitu ya, generasi Z gitu ya. Dan kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara kalau perhatikan bagaimana remaja pemuda GKJ Nusuan itu adalah apa ya? Perkumpulan remaja pemuda yang berkembang gitu ya. Jadi kalau beberapa waktu terakhir mengikuti apa yang dikerjakan oleh adik-adik kita di pemuda remaja itu, mereka melakukan banyak hal yang sangat luar biasa, ibadah gabungan dan sebagainya, dengan segala keaktifan yang ada. Nah pertanyaannya masih balik ke pengandai-andaian tadi ya Mas ya. Seandainya itu ya Mas Dimas terpilih menjadi pendeta GKJ Nusuan, melihat bagaimana remaja pemuda GKJ Nusuan ini kan luar biasa gitu ya. Bagaimana caranya Mas Dimas supaya adik-adik di remaja, di pemuda ini terfasilitasi? Gitu ya, karena saya pribadi melihat ada banyak potensi, ada banyak talenta yang Tuhan beri untuk adik-adik remaja pemuda GKJ Nusuan, karena problematikanya juga cukup banyak gitu ya, misalnya dari remaja pindah ke pemuda gitu ya, mungkin mulai jumlahnya berkurang karena mungkin apa namanya, bisa saja mungkin penurunan minat atau mungkin juga ada alasan-alasan lain yang mungkin kita juga tidak ketahui gitu ya. Nah, bagaimana caranya Mas Dimas untuk memfasilitasi bahkan bukan hanya remaja pemuda ya, kita juga tahu adik-adik di sekolah minggu itu wah potensinya juga sangat luar biasa, bagaimana keaktifan guru-guru sekolah minggu, bahkan bukan hanya gurunya tetapi juga anak-anak sekolah minggu. Nah, bagaimana caranya Mas Dimas memfasilitasi adik-adik ini ya, saya ngomong adik-adik itu dalam konteks sekolah minggu, remaja, pemuda, yang merupakan aset yang berharga bagi gereja ini. Oke, jadi ya untuk menguraikan atau mengatasi permasalahan tersebut, saya memiliki tekad bahwa kehadiran saya di gereja ini yang pertama-tama adalah menjadi keluarga. Yang menjadi keluarga sebisa mungkin dengan upaya saya, dengan tenaga saya harus bisa mendengar apa sih kira-kira yang perlu teman-teman pemuda, teman-teman adik-adik sekolah minggu dan banyak hal yang mereka inginkan, mereka butuhkan. Kira-kira mereka itu potensinya apa? Apa yang kurang diperhatikan, apa yang kurang difasilitasi. Saya ketika sudah ada di sini menjadi pendeta, saya sebisa mungkin hadir dalam ruang tersebut. Kita ambil contoh, saya dengan teman-teman pemuda usianya kan tidak terpaut jauh, ya. Saya melakukan pendekatan kepada teman-teman pemuda. Saya melihat potensi pemuda apa di bidang A, B, dan D. Saya libatkan dalam pelayanan warga dewasa. Kira-kira potensi pemuda ini diarahkan kemana? Ada yang bidang musik, multimedia, segala macam, ya, kreativitas digital gitu. Tapi apa? Gereja kurang support, gereja kurang memadai dari segi alat prasarana, dari segi mungkin kegiatan, bisa juga dana gitu. Saya sebagai pendeta, juga sebagai kakak-kakak mereka, bisa menghubungkan sebagai narah hubung. Saya kan pendeta, bisa masuk ke pleno, bisa masuk dalam rapat majelis, masuk rapat pokja. Saya juga bisa melihat ke bawah, adik-adik sekolah minggu, teman-teman pemuda remaja. Jadi saya bisa menghubungkan dari teman-teman bawah ke atas. Ke atas itu maksudnya para petinggi gereja loh ya. Karena dalam konteks ini saya sudah berjabatan pendeta. Jadi saya akan memperjuangkan itu supaya teman-teman saya, adik-adik saya dan yang lainnya itu bisa mendapatkan akses komunikasi yang baik. Tidak ada selek, tidak ada tembok pemisah oke, yang para petinggi gereja, oh ini cuma teman-teman pemuda, cuma sekolah minggu dan sebagainya. Enggak, saya justru hadir di tengah-tengah sebagai jembatan, sebagai fasilitator, mendengarkan, mengupayakan,
merealisasikan apapun itu. Begitu, Kak. Oh, terima kasih. Ya, ini saya mau kembali mengingatkan gitu ya Bapak Ibu Saudara bahwa meskipun pertanyaannya adalah seandainya dan jawabannya ya tentu saja seandainya gitu karena belum terlaksanakan Mas. Nah, tapi jangan lupa bahwa hal ini ya harus direalisasikan gitu ya ketika nantinya mungkin diizinkan Tuhan untuk memiliki kesempatan untuk merealisasikannya ya harus direalisasikan gitu ya Mas. Oke. Seseru-serunya kita ngobrol nih Mas, kita sudah hampir ada di akhir dari rentetan pertanyaan yang saya punya gitu ya Mas. Kembali lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya sebagai perantara gitu ya, yang bisa ngobrol dengan Mas Dimas, harapan saya pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita obrolkan sejak awal tadi mewakili ya, mungkin tidak bisa menampung semua pertanyaan dan mungkin keingintahuan Bapak Ibu Saudara gitu ya, tapi harapan saya ini menjadi sudah menampung gitu ya semua pertanyaan-pertanyaan yang mungkin Bapak Ibu Saudara ingin supaya Mas Dimas menjawabnya begitu ya. Mas, ini seandainya lagi nih. Ya, hari ini kita banyak dengan perandai-andaian ya. Oke, seandainya dalam proses pilihan bakal calon pendeta nanti ternyata mendapatkan suara yang tidak banyak. Oke. Kan kalau dari tadi pertanyaannya seandainya terpilih. Betul. Nah, ini pertanyaannya sudah semakin akhir, pertanyaannya sekarang seandainya mendapat suara yang tidak banyak. Yang artinya berarti tidak terpilih. Oke. Apa yang akan Mas Dimas lakukan? Apakah ini akan menjadikan Mas Dimas tetap teguh dalam menjalankan panggilan sebagai calon pendeta, atau mungkin langsung mau berubah haluan gitu ya, atau seperti apa Mas? Oke. Menyikapinya? Ketika memang Tuhan tidak mengizinkan saya dinusuan, dalam arti saya tidak mendapatkan perolehan suara yang banyak, pertama-tama tentu saya sedih. Sebagai manusia saya sedih harus mengakhiri kebersamaan saya dengan para warga jemaat GKJ Nusuan yang begitu mengasihi saya. Begitu pula saya belum siap dengan perpisahan yang akan terjadi ketika nanti saya tidak terpilih. Karena saya merasakan kebersamaan itu sudah sejak lama dibandingkan yang lain. Saya sudah di sini itu sudah lama. Saya berusaha untuk membangun sebuah keluarga dan teman-teman di sini, teman-teman pemuda, eyang-eyang gitu. Tapi ya sebagai yang turut serta dalam mencari kehendak Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan juga punya tempat yang cocok dan lebih baik untuk saya. Karena saya paham, saya mengerti dalam sebuah proses pemilihan itu pasti ada yang tetap melanjutkan proses di tempat itu, ada yang melanjutkan proses di tempat lain. Jadi saya tidak akan bohong ketika saya tidak terpilih di sini. Saya pertama-tama akan sedih karena kebersamaan saya yang sudah lama terbangun dengan teman-teman pemuda, warga dewasa, eyang-eyang, perjumpaan dengan para warga gereja, warga masyarakat di pastori itu akan berakhir. Jadi saya tetap pada timbalan saya sebagai pendeta dimanapun itu Tuhan menempatkan. Yang bisa saya ambil adalah berarti ketika Tuhan tidak mengizinkan saya di Nusuan, tapi setidaknya saya punya keluarga di Nusuan. Ketika saya pulang atau liburan ke Solo, saya bisa mampir ke rumah jemaat yang ada di Nusuan. Tidak terputus tali kekeluargaan. Begitu. Oke, terima kasih Mas Dimas. Saya akan menutup obrolan kita hari ini bersama dengan Mas Dimas dengan sebuah pertanyaan terakhir. Yang sudah bukan seandainya lagi nih. Pertanyaannya sederhana Mas, tapi membutuhkan jawaban dari lubuk hati yang paling dalam. Kenapa memilih menjadi pendeta?
Karena kan ada banyak profesi, ada banyak pekerjaan yang bisa dikatakan lebih menjanjikan mungkin kalau kita mengukurnya secara materi, atau juga mungkin ada pilihan banyak pekerjaan, banyak bidang yang bisa dilakukan. Misalnya tadi Mas Dimas itu bisa nulis gitu ya, tadi katanya sempat bikin satu novel gitu ya. Kenapa nggak jadi penulis? Atau misalnya tadi orang tua Mas Dimas ini adalah seorang TNI. Kenapa kok nggak jadi TNI seperti orang tuanya Mas Dimas gitu ya? Atau kenapa nggak jadi karena pacarnya atau calon istrinya adalah pendeta, kenapa nggak jadi suami pendeta? Bukan jadi pendeta tapi jadi suami pendeta gitu ya. Kenapa memilih pendeta? Baik, jadi kenapa saya memilih pendeta? Jadi pendeta atau ditabiskan menjadi pendeta itu sebenarnya bukan pilihan menurut saya, tetapi Tuhan yang menggerakkan hati saya. Kenapa saya bilang Tuhan yang menggerakkan hati saya? Tadi Mbak Dina berkata Mas Dimas punya potensi nulis buku, kenapa nggak jadi penulis? Memang kalau aku jadi pendeta, aku kok nggak bisa nulis? Aku tiap minggu nulis khotbah. Orang tua Mas Dimas kan latar belakangnya TNI, kenapa nggak jadi tentara? Bapakku tentara negara, aku tentara Gusti. Aku manggul salib, bapakku manggul senjata. Jadi ditabiskan menjadi pendeta atau memilih menjadi pendeta atau tidak itu menurutku Tuhan yang sudah menggerakkan saya gitu. Buat saya jadi profesi lain, tapi Tuhan sudah menempatkan aku untuk mempersembahkan kehidupanku itu pelayanan menjadi pendeta, ya sudah. Saya tinggal ikuti saja, nekuni saja, siapa sing tekun bakal tekan. Itu dari saya. Oke, luar biasa sekali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seseneng-senengnya ngobrol dengan Mas Dimas, bakal calon pendeta GKJ Nusuan. Waktu kita sudah selesai gitu ya, kita sudah di ujung waktu obrolan kita hari ini Mas Dimas, dan saya rasa saya tidak perlu menyimpulkan apapun ya Bapak Ibu Saudara, karena Bapak Ibu Saudara sudah bisa mendengarkan apa yang tadi jadi isi hatinya Mas Dimas, apa yang tadi jadi ungkapan dari hati Mas Dimas. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari jawaban-jawaban yang beliau sampaikan, saya yakin Bapak Ibu Saudara dapat melihat gitu ya Mas Dimas ini yang mungkin selama ini tidak tahu sisi-sisi ini begitu ya. Jadi harapannya Bapak Ibu Saudara jadi mendengar dan mengerti, oh Mas Dimas ini ternyata seperti ini gitu ya. Oh ternyata sudah punya pacar gitu ya. Mungkin sudah ada yang cita-cita, wah mau tak jadiin mantu gitu ya. Ternyata sudah punya pacar gitu ya. Mungkin ada yang nggak tahu juga gitu ya. Mungkin gitu ya. Atau mungkin, tak pikir bapak anak 5, ternyata masih belum menikah gitu ya. Mungkin ada juga yang berpikir seperti itu gitu ya. Anyway gitu. Jadi saya bersyukur Mas Dimas, terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan, yang mau menjawab semua pertanyaan saya yang penuh dengan surprise ya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak dibayangkan akan saya tanyakan, ternyata saya tanyakan gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian obrolan saya dengan bakal calon pendeta GKJ Nusuan Mas Dimas. Kiranya obrolan saya dengan Mas Dimas hari ini bisa menjadi berkat untuk Bapak Ibu Saudara, tentunya tidak hanya sekedar menjadi angin lalu, tetapi juga menjadi sebuah bahan pergumulan gitu ya, karena kita akan segera memasuki masa pemilihan bakal calon pendeta yang nantinya akan menjadi pendeta dari gereja kita tercinta GKJ Nusuan Surakarta. Kiranya Bapak Ibu Saudara diberi hikmat oleh Tuhan untuk memilih pendeta yang terbaik di GKJ Nusuan ini, karena saya percaya bahwa Tuhan begitu mengasihi gereja ini, dan saya percaya lebih dari kita semua Tuhan punya kerinduan untuk menjadikan seseorang menjadi pendeta yang terbaik bagi gereja ini. Dan saya percaya doa saya dan doa Bapak Ibu Saudara sama, kita menemukan atau kita mendapat pendeta yang terbaik di gereja ini. Selamat bergumul, selamat berdoa,
Sampai jumpa di waktu pemilihan pendeta nanti. Tentukan pilihan Bapak Ibu dengan hati nurani. Wah, udah kayak ini ya, memilih calon presiden Indonesia ini ya. Tapi saya percaya sekali lagi bahwa Bapak Ibu memilih yang terbaik untuk gereja ini, dan Tuhan akan menetapkan pendeta yang terbaik untuk gereja ini. Sampai di sini obrolan dan perjumpaan kita. Sekali lagi terima kasih Mas Makasih Mbak Dimas. Dinda. Terima kasih Bapak Ibu Saudara semua yang sudah mengikuti podcast ini dari awal hingga akhir. Tuhan Yesus memberkati.